Mari kita buka dengan basmalah. Oh, ini waktunya sholat asar, kita skor dulu gitu tuh kalau rapat di istana. Ada sholawatan berjanji di istana. Hidup dulu ndak terbayangkan itu bisa masuk. Memang di Indonesia itu ada kelompok yang selalu membangun wacana bahwa seakan-akan ini pemerintah itu anti-Islam. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di konten ini saya masih merasa perlu untuk menampilkan penjelasan Pak Mahfud ketika mengisi acara di Halaqah Ulama Nusantara di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Menurut saya menarik. Untuk yang kali ini saya lebih fokus kepada penjelasan Pak Mahfud bagaimana sekarang umat Islam ini sudah sedemikian masuk begitu dalam di dalam pemerintahan, termasuk ajaran dan budaya-budaya Islam. Ini perlu disampaikan karena begini loh pemirsa, bahwa selama ini kita ini semacam sering terkooptasi dalam pemikiran ya. Kita sering tergiring dalam sebuah pemikiran bahwa seakan-akan pemerintah itu anti-Islam. Memang di Indonesia itu ada kelompok yang selalu membangun wacana bahwa seakan-akan ini pemerintah itu anti-Islam. Terutama pada waktu menjelang pemilihan presiden dulu, 2019 dulu. Ini kan polarisasi itu sangat kuat sehingga seakan-akan Jokowi dengan pemerintahnya itu seakan-akan memusuhi Islam. Nah, padahal menurut Pak Mahfud, kenyataan itu sama sekali tidak benar. Dan tentu apa yang dikatakan Pak Mahfud itu mudah kita saksikan. Kita sangat mudah untuk menguji kebenarannya. Dan kemudian kita juga yakin, di antara kita saya yakin mayoritas yang mengikuti konten saya ini, saya yakin sebagian besar mempercayai bahwa Pak Mahfud adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang punya kredibilitas yang sangat tinggi. Intinya Pak Mahfud mengatakan begini, bahwa di Indonesia ini mestinya Islam, umat Islam itu jangan merasa di luar pemerintah. Jangan seakan-akan umat Islam itu merasa terpinggir gitu. Karena hakikatnya sudah banyak sekali pejabat-pejabat yang berlatar belakang Islam. Tidak hanya Islam, tapi santri. Jadi banyak sekali santri yang sekarang sudah mengisi pos-pos penting dalam pemerintahan. Jadi Pak Mahfud nanti kita dengarkan bersama-sama menggambarkan bagaimana suasana pengalaman yang beliau alami selama menjadi pejabat itu. Artinya memang suasana ini itu jangan disamakan dengan suasana sekian tahun yang lalu. Saya termasuk orang yang merasakan bagaimana di era Orde Baru ketika tahun 70-an itu memang umat Islam itu kesannya terpinggir. Dulu tuh yang namanya anak sekolah pakai jilbab itu kan sesuatu yang jadi pro kontra dan dilarang gitu. Sekarang justru hampir sebagian anak sekolah itu pakai jilbab gitu. Bahkan nanti Pak Mahfud juga menjelaskan polisi pun ada yang menggunakan jilbab dan nggak masalah gitu. Di dalam konten ini mungkin mungkin khawatir saya terjadi salah paham ya. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Pak Mahfud sempat menyampaikan bahwa Kapolri-nya aja pinter ngaji ya. Mungkin ini yang dimaksud Pak Mahfud bukan Kapolri sekarang. Kalau Kapolri sekarang itu kan kebetulan non Muslim ya Pak Listio itu. Yang dimaksud itu kelihatannya Pak Tito kelihatannya. Jadi di sini kan Pak Mahfud nanti menceritakan bahwa Pak Tito itu juga ketika kunjungan ke daerah itu sama beliau Pak Mahfud itu menjadi khotib dan menjadi imam sholat Jumat. Ini berarti yang dimaksud kelihatannya Pak Tito. Tapi intinya yang perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud menurut saya cukup penting sehingga umat Islam itu tidak merasa terpinggir, tidak ada semacam perasaan kebencian terhadap pemerintah karena hakikatnya sekarang demokrasi itu memungkinkan santri, memungkinkan umat Islam untuk menempati posisi-posisi penting. Tidak ada diskriminasi lagi, tidak ada semacam politik yang memang secara sengaja untuk memikirkan umat Islam. Ini kurang lebih seperti itu menurut saya dan monggo kita ikuti bersama-sama dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud, apa yang dipaparkan Pak Mahfud ini. Harapan saya ini menjadi semakin kita sebagai bangsa itu menjadi lebih terbuka,
kita sebagai bangsa itu semakin bisa mencintai negaranya, mencintai bangsanya. Bila toh pemerintah itu ada kekurangan, paling tidak kita mengkritiknya dalam konteks bukan kebencian seakan-akan Muslim dan non-Muslim, seakan-akan umat Islam dipinggirkan, tapi ya hanya sekedar kita melihat sesama umat Islam yang sedang memerintah dan ada kesalahan dan harus diingatkan. Jadi konteks yang lebih saya inginkan adalah bagaimana kita tidak menjadi semacam berhadapan-hadapan dengan pemerintah, tapi kita harus bisa sebisa mungkin bagaimana dengan profesional santri-santri atau umat Islam itu bisa mengambil peran-peran dalam pemerintahan, karena bagaimanapun itu imbasnya juga akan dirasakan umat Islam secara umum. Mari kita ikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Mahfud ini. Sehingga saudara sekalian, saya selalu menolak keras ketika ada orang mengatakan di Indonesia ini terjadi politik Islamofobi. Islamofobi itu apa? Politik anti-Islam. Fobi itu benci kepada Islam atau takut kepada Islam sehingga harus disingkirkan. Saya katakan tidak ada sekarang. Dulu mungkin tahun 45 karena peninggalan Belanda, sistem pendidikan peninggalan Belanda tahun 45 sampai tahun 50 lah. Kita ini tersingkir, orang Islam dianggap udik, kampungan, tidak bisa apa-apa. Sekarang udah menguasai berbagai keahlian. Sampai dengan tahun 60-an kemungkinan menteri-menteri sulit dicari dari santri, kecuali mungkin yang mewakili partai politik, bukan mewakili profesi. Itu pun sedikit, jatahnya ya kira-kira menteri agama saja gitu. Sekarang sudah bisa jadi apa saja. Anak-anak lulusan pesantren yang sudah mengadaptasikan diri dengan perkembangan Indonesia baru. Coba, saya kira saya sebaya dengan, ya lebih mudah sedikit dengan Profesor Abdul Ghafur. Saya kira-kira seangkatan, segenerasi dengan Kiai Masdar. Saudara, ketika kami sekolah pelajar dulu, bayangan kita kalau polisi, tentara itu ndak Islam tuh. Jahat, kejam itu polisi. Tentara juga. Ndak ada yang bisa ngaji, ndak apa gitu. Kira-kira begitu dulu. Tapi saudara, sekarang di kantor-kantor polisi itu sudah ada masjid, sudah ada majelis taklim, Kapolrinya pinter ngaji. Nah, ini pemirsa, ini pas poin ini ya menurut saya. Mungkin Pak Mahfud pada waktu yang dimaksud bukan Listio ini ya, yang dimaksud Tito ya, bukan Listion Sigit ya Kapolri ya sekarang, tapi Kapolri yang sekarang jadi Mendagri itu. Oke, kita lanjutkan. Panglima TNI-nya rajin sholat, yang dulu tidak terbayangkan. Sekurang-kurangnya pada saat saya jadi Menko Polhukam pertama itu, Pak Hadi Cahyanto, Panglima, itu teman saya sering bepergian bersama. Kalau waktunya sholat dia pamit, saya mau sholat dulu di bandara atau di mana. Pak Tito itu dengan saya menjadi imam dan khotib sholat Jumat kalau kunjungan kerja ke daerah-daerah. Enak tuh. Kalau dulu ndak ada polisi yang begitu. Bahkan sekarang ini saudara, di polisi itu sudah ada seragam polisi dengan busana muslimah. Itu sejak kira-kira 10 tahun lalu lah, ketika Pak Tarto itu menjadi Kapolri, dibuat seragam, sehingga saudara lihat polisi di pinggir-pinggir jalan sekarang banyak busana muslimah. Yang dulu itu dianggap kampungan, dianggap produk madrasah gitu, madrasah yang itu madrasah dulu. Nah sekarang enggak, madrasah sudah pakai hijab semua sebagai budaya, bukan paksaan karena agama, tapi kesadaran aja bahwa ini budaya Islam yang bagus. Saya ingin berpakaian yang sopan menurut Islam begini, pakai. Sama saudara, di istana sekarang budaya Islam itu tumbuh. Misalnya ya saling membuka acara dengan assalamualaikum, mari kita buka dengan basmalah. Oh ini waktunya sholat asar, kita skor dulu gitu tuh kalau rapat di istana. Ada sholawatan, barzenji di istana. Hidup
Dulu tidak terbayangkan itu bisa masuk. Oke. Ini menurut saya sangat penting untuk membuka wawasan kebangsaan kita ya. Sehingga kita sebagai umat Islam itu lagi-lagi saya katakan bukan merasa orang di luar, orang yang terpinggir harus memungsi pemerintah. Tapi bagaimana kita berpandangan positif, bagaimana pemerintah itu justru sebisa mungkin termasuki oleh nilai-nilai Islam gitu. Sehingga kita itu menjadi rasa cinta kita, rasa memiliki kita gitu ya. Jadi jangan sampai umat Islam itu tidak memiliki rasa memiliki, merasa cinta kepada bangsa dan negara ini. Ya, kita di NU terutama kan sudah diajarkan oleh Mbah Hasim itu membuat kalimat yang luar biasa, hubul watan minal iman itu ya. Jadi bagaimana kita menjadi agama itu mencintai bangsa ini, kita cinta tanah air ini bagian dari keimanan kita juga. Oke, semoga yang dipaparkan oleh Pak Mahfud ini bisa menambah wawasan kita, dan setelah wawasan kita terbuka, intinya yang kita inginkan kita bisa semakin mencintai bangsa dan negara ini, dan kita bisa berkontribusi positif terhadap kemajuan negara dan bangsa, wabil khusus untuk umat Islam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.